Oke, baik. Selamat sore semuanya. Akhirnya kita bisa mulai juga kegiatan ini. Salam untuk semua. Kita hari ini akan bicara tentang Sutar. Kita akan bicara tentang atau kita lanjut aja? Lanjut aja, nggak usah pakai mic lah. Yang penting Bu Tami dengar. Ya, yang penting Mbak Tami dengar. Oke. Ini berarti. Oke. Mbak Tami, saya nggak pakai mikrofon, bisa kedengeran? Oke. Gimana teman-teman? Oke. Baik. Kita lanjutkan saja ya, karena waktu juga udah berjalan terus. Ini udah semakin sore. Kita harusnya hari ini bicara tentang pekerjaan teman-teman. Ini ada narasumber kita berdua. Ada satu tim jurnalis yang ngulik tentang data di Bandung. Jadi kalau teman-teman pernah dengar berita kebakaran atau paling tidak pernah mendengar beritanya, Bandung ini punya masalah dengan infrastruktur yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan jalan, yang menyebabkan salah satunya petugas damkar itu sulit mengakses wilayah atau lokasi terjadinya kebakaran di Bandung. Itu salah satu problem utama yang membuat penanganan kalau terjadi kebakaran itu jadi lebih sulit. Dampaknya pasti korban, bukan cuma korban harta benda, tapi juga ada korban jiwa. Nanti ini ada teman kita, Mas Adi, Kang Adi, lalu Kang Wirdan, lalu di layar kita dari jarak jauh ada Ibu Utami yang nanti akan bicara lebih lanjut tentang teknis bagaimana menceritakan data supaya dibaca dengan lebih mudah oleh publik. Nah, saya rasa kita mulai saja dengan cerita dari akang-akang ini, bagaimana proses pembuatan atau pengerjaan dari situs data yang mencoba menceritakan tentang kondisi penanganan kebakaran di Kota Bandung. Kita punya waktu 10 menit untuk sesi pertama ini, nanti berikutnya baru sesi untuk Ibu Utami 10 menit yang kedua. Kira-kira gitu ya. Mangga, Kang Adi. Oke, makasih ya teman-teman semua yang udah datang, dan buat Bandung Desain Biennale yang udah kasih kesempatan ke saya sama Wirdan. Kami dari tim Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api bukan studio, saya bukan desainer, saya pekerjaan saya dari jurnalis. Dari tahun 2003, saat ini saya freelance untuk Project Multatuli. Rekan saya Wirdan, nanti saya cerita di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di layar, ini ada tampilan awal dari sebuah web app. Nama web app-nya Bandung Lautan Api. Kenapa? Satu, karena warga Bandung pasti kenal lah ya dengan peristiwa Maret 1946 terkait Bandung Lautan Api saat warga membakar kotanya dan meninggalkan kotanya. Tapi kemudian karena kerjaan saya sebagai jurnalis, kita harus cari satu isu yang menarik. Dan dari web app ini ada 3 opsi, ada data, ada cek risiko, ada cegah kebakaran. Cara mainnya gimana? Nanti teman-teman bisa praktek langsung. Yang terkoneksi dengan internet, silahkan mencoba, karena siapa tahu ini berguna untuk di wilayah atau tempat tinggal, pemukiman, sekolah, atau tempat kerja teman-teman. Slide selanjutnya. Bandung Lautan Api ini bermula, nggak geser ya slide-nya. Bermula dari kegiatan Data Journalism Hackathon tahun 2020. Waktu itu saya datang sebagai jurnalis bersama Wirdan Adi Rukmana. Wirdan backgroundnya sehari-hari sebagai web developer atau programmer. Kemudian ada namanya Mas Ajis desainer.
Jadi kita ketemu di kegiatan hackathon, tidak saling kenal secara dekat, tidak tahu latar belakang masing-masing. Kemudian kita dipertemukan dan ditantang untuk membuat sebuah karya atau liputan yang bisa mengkombinasikan ketiganya. Kebetulan saat itu, slide selanjutnya, saya sempat ngecek apa ya kira-kira yang bisa kita bikin. Inspirasinya Bandung Lautan Api datang dari portal Malaysia Kini. Malaysia Kini sebuah portal media cyber di Malaysia yang kemudian alternatif ya kalau di Malaysia, karena di Malaysia kan kebebasan persnya jauh lebih buruk daripada di Indonesia. Tapi Malaysia Kini cukup progresif. Mereka membuat sebuah laporan terkait anggaran negara atau budgeting yang mereka beri judul namanya Budget 2020. Di Budget 2020, kalau teman-teman mau main bisa masuk ke ini linknya bit.ly/budget games. Jadi di budget sebelah kiri, budget visualize, kalau kita masuk, kita akan ditanya sama dia, kamu ini laki-laki, perempuan, usia berapa, bekerja atau tidak, gaji kamu sebulan berapa, kamu punya keluarga atau tidak, dan lain-lain. Di bagian ujungnya akan diberitahu di perencanaan budgeting atau perencanaan anggaran 2020 Malaysia, kamu ini adalah orang yang berhak mendapatkan subsidi apa saja, kamu berhak mendapatkan layanan apa saja. Demikian juga di bagian tengah, dan nanti di bagian terakhir yang love it or hate it, itu Malaysia Kini mensurvei, setelah kamu tahu hak dan kewajiban kamu sebagai warga negara terkait anggaran, apakah kamu senang dengan aturan atau penganggaran dari negara. Selanjutnya, nah kenapa kemudian kita coba tampilkan atau bawakan isu soal kebakaran. Kosambi ini tahun 2019 adalah lokasi yang terbakar paling parah di kota Bandung pada tahun 2019. Kebakaran di Kosambi bukan yang pertama, dan kebakaran di Bandung banyak. Ini yang tampil di layar seperti teman-teman lihat di sebelah kanan, itu adalah kebakaran di Kings yang di Jalan Kepatihan ya. Yang sebelah sininya adalah kebakaran di sekitar wilayah Wastu Kencana, pemukiman padat. Yang satu, petugas pakai selang, airnya sampai ke atas. Yang di sebelah sininya warga pakai ember. Airnya loncatnya cuma segitu aja ya. Mungkin kita lebih cocok dengan yang sisi ini ya, pakai ember, karena standar kita seperti itu. Pemadam belum tentu bisa datang tepat waktu. Slide selanjutnya. Nah, ini kebakaran tidak jauh dari pasar ini ke arah Simpang 5. Teman-teman bisa lihat ini dibelokkan. Untuk kebakaran yang ada di dalam, mobil tidak bisa masuk, petugas tidak bisa masuk, hanya bisa narik selang. Itu di bagian bawah terlihat ada selang-selang masuk ke dalam. Mereka harus pakai tiang pancar untuk memadamkan itu. Warga bantu, ya, warga bantu bikin viral dan bantu nonton, sama bantu semangat untuk korban mungkin ya. Jadi kondisi kebakaran di Bandung sangat beragam. Pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk padat, sama pemukiman yang tidak terlalu padat pun tetap jadi sasaran kebakaran. Bukan sasarannya, jadi korban. Selanjutnya, ini kalau kita lihat, ngapain sih orang mademin api pada bangunan yang sudah habis? Ini adalah upaya selemah-lemah iman warga untuk membatasi agar kebakaran tidak merembet ke rumahnya. Jadi kan kalau api sudah padam di sana, tidak akan merembet ke sebelah depannya dan ke sebelah sampingnya. Ini hal-hal yang paling sering terjadi di Bandung pada saat warga berusaha memadamkan kebakaran. Slide selanjutnya. Berawal dari kejadian-kejadian itu, makanya kemudian saya coba cari data terbuka di kota Bandung. Data terbuka itu yang bisa diakses siapa saja, kapan saja, selama terkoneksi internet. Ternyata pemerintah kota Bandung punya datanya. Sayangnya sampai tahun 2021 ini, waktu proyek ini dibikin pakai data 2018-19, sampai kemarin dibuka pun masih belum ada data tahun 2020, rekapannya belum muncul. Nanti kalau kita buka datanya bisa seperti ini, sekilas aja. Slide agak kecil ya, tapi ini kalau kita masuk ke data itu ada belasan sampai 20-an kolom dari sisi kiri ke sisi kanan, mulai dari lokasi kebakaran, barang yang terbakar, bangunan yang bisa diselamatkan ada berapa, penyebab kebakarannya apa, mayoritas akibat
pembebanan listrik atau korsleting ya bahasa Jermannya ya. Setelah itu ada korban luka berapa, korban meninggal berapa, mobil yang diturunkan petugas pemadam berapa. Kenapa penting mobil? Karena mobil itu ada yang kapasitasnya tangki 5.000 liter, tangki 8.000 liter. Makin besar ukuran tangkinya, makin besar dimensi mobilnya, makin besar butuh akses jalan ke rumahnya. Sekarang yang rumahnya di Sukaluyu, yang banyak portal ditutup-tutupin, pernah ngecek nggak? Sebenarnya portal atau jalan ke rumahnya tuh bisa diakses nggak oleh mobil pemadam? Kalau nggak bisa diakses, ya mau nggak mau teman-teman harus sedia ember dan tenaga orang yang banyak dan sumber air untuk bisa bantu memadamkan. Selain itu di sini ada durasi waktu pemadaman berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa. Panjang sampai 20 ke kanan. Slide selanjutnya. Data-data yang kita kumpulkan itu dirapihkan. Nanti kita pilih data mana yang mesti ditampilkan ke publik. Untuk apa? Agar publik lebih waspada dan lebih aware soal kondisi kebakaran di wilayahnya. Selanjutnya, saya juga udah punya obsesi lama untuk bikin isu kebakaran. Kenapa? Kalau teman-teman di pinggir jalan sering lihat ada mobil pemadam lagi ngisi air ya untuk mobil tangki 5.000 sampai 8.000 liter. Dari sekitar, kata pemerintah kota, ada sekitar 200 titik pengisian. Titik pengisian itu namanya hidran. Hidran itu yang warnanya merah di pinggir jalan. Tapi yang dipakai di kota Bandung dan datanya yang saya dapat cuma sekitar 97 aja atau sampai 100 yang ada. Yang bisa dipakai untuk ngisi air hanya 3. Satu di Supratman, satu di Buah Batu, sebelah selatannya Pasar Kordon, dan satu lagi di Jalan Dago, di sebelah Taman Cikapayang, yang depan gereja. Cara ngisinya seperti yang di kiri. Kalau mobil tangki, kebakarannya beda-beda lokasi, harus ngambil air ke 3 sumber itu. Sementara kota Bandung jalannya lenggang selalu setiap hari ya, terutama akhir pekan ya, kosong gitu kan, nggak ada banyak perempatan. Maka butuh waktu tempuh yang cukup panjang kan, lama. Kalau waktu tempuh lama, mereka butuh air secepatnya. Apa yang dilakukan petugas? Di tiap mobil sudah ada yang namanya selang-selang panjang, diameternya beda-beda. Mereka akan mencari kali dan mereka akan masuk ke kali untuk sedot air pakai pompa untuk madamin. Selanjutnya, nah yang disebut hidran yang kayak gini. Kondisi hidran di kota Bandung, beberapa diantaranya seperti ini. Coba lihat yang bagian tengah. Ini ada di mana? Ada di Jalan Jurang. Apakah cuma satu? Kemudian hidran yang ketutup aspal? Nggak satu, ada banyak di kota Bandung. Hidran-hidran ini nggak berjalan. Soal hidrannya beroperasional atau tidak itu satu soal. Soal keduanya, perhatikan lubangnya. Lubangnya itu berbeda dengan lubang selang yang ada di mobil pemadam. Mobil pemadam cuma bisa masang untuk satu tipe aja selangnya. Sehingga andai pun hidrannya jalan, selang yang nggak bisa dicolok, konverternya beda, maka airnya nggak bisa dipakai. Karena tadi banyak kejadian kebakaran, kondisi hidran yang buruk, makanya saya inisiatif sama teman-teman sepakat untuk bikin proyek Bandung Lautan Api. Selanjutnya, nah ini data hidran. Setelah dipingpong, datang ke PDAM, ke Dinas Kebakaran, ke PDAM lagi bolak-balik. Ternyata mereka punya, tapi datanya nggak solid atau tidak lengkap. Makanya saya berusaha melengkapi sendiri, keliling, kemudian cari koordinatnya. Slide selanjutnya. Akhirnya setelah cari sendiri, serta bantuan orang-orang, masang di status, yang lagi naik sepeda, jalan kaki, nemu hidran, boleh tolong difoto, pakai GPS, kirimkan ke saya. Kita kumpulkan, dieksekusi oleh Kang Wirdan. Nanti Kang Wirdan bisa cerita, bisa eksekusi jadi tampilan seperti ini. Ada yang merah dan yang hijau. Yang hijau yang jalan, yang merah yang nggak jalan. Selanjutnya, Mbak. Kalau misalnya saya lewat, kemudian saya lupa di mana koordinatnya, saya akan masuk ke Google Street View. Ini tampilannya Google Maps. Google Street View itu ada koordinatnya. Koordinatnya kita masukkan untuk dapat titik pastinya. Selanjutnya. Lewat. Nah, kalau teman-teman mau masuk ke web app ini, bisa akses ke lautanapi.netlify.app untuk tahu data kebakaran di Bandung seperti apa aja. Data yang tadi banyak kolomnya dikumpulkan buat apa? Buat ditampilkan. Setiap lingkaran mewakili satu kasus kejadian kebakaran. Ukuran lingkaran yang beda ukurannya, yang besar sama yang kecil, itu tergantung durasi kebakarannya. Informasinya bisa dilihat di sini semua. Slide selanjutnya, Mbak. Kalau yang cek resiko, misalnya teman-teman ngakses di sini sekarang,
di lautanapi.netlify.app, teman-teman taruh titik rumah teman-teman atau titik berada sekarang, bisa ketahuan, datanya keluar nanti bacaannya. Selama tahun 2018 ada berapa kebakaran, 2019 berapa kebakaran, terus rata-rata pemadaman butuh waktu berapa menit, penyebab kebakaran paling banyak di kecamatan tempat titik kita berada itu akibat apa. Yang selanjutnya, kalau yang satu lagi, yang cegah kebakaran, kalau kita masuk, kita tempatkan rumah kita atau lokasi kita, akan keluar informasi Anda berada dengan kantor dinas pemadam kebakaran, kan ada 5 titik ya. Kalau mobil pemadam jalan dengan kecepatan 50 km per jam akan tiba di lokasi berapa menit. Itu dulu aja deh dari saya, Kang Wirdan. Oke. Cukup, saya kira presentasi yang sangat keren oleh Ade Marcella. Mungkin tadi udah banyak diceritain sama Adi bagaimana latar belakang pembuatan aplikasi Lautan Api ini. Dan sebenarnya harapannya ketika dibuat aplikasi ini gitu, harapannya si aplikasi ini bisa berguna tidak hanya bagi masyarakat, karena ada beberapa fitur yang memang seperti tadi untuk mengecek berapa lama sih mobil pemadam datang dari apa sebutannya pool atau apa? Pool kantor. Dari pool kantornya ke rumah kita kayak gitu. Terus tidak hanya berguna bagi masyarakat tapi juga untuk pemadam kebakaran sendiri. Justru ini saya pikir harapannya bisa membantu teman-teman pemadam gitu untuk membantu mempermudah kerja teman-teman pemadam gitu, supaya tahu bahwa memang realitanya hidran yang jalan berapa. Terus ukuran mobil berapa ternyata kan nggak masuk gitu di pemukiman khususnya di pemukiman padat di Kota Bandung. Itu sih. Itu dulu mungkin Kak. Oke. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kita ini. Oke. Tadi saya saking bernafsunya mau segera mulai, saya sampai lupa memperkenalkan diri. Nama saya Rahadian, panggil saja Dian. Jadi saya mencoba menjadi moderator diskusi ini. Nanti bersama teman-teman juga akan ada sesi untuk bertanya. Kaitannya apa dengan urusan desain misalnya gitu ya, dari isu ini. Jadi kita ingin juga, saya kira dalam hal data yang bentuknya tadi itu tabel, bisa 20-50 kolom, yang istilah dalam data jurnalisme itu not human readable gitu. Jadi human atau manusia itu susah kalau baca tabel-tabel yang rumit gitu kan. Sehingga perlu upaya untuk membuatnya lebih ramah supaya publik bisa membaca datanya, memaknainya, lalu bisa bertindak atas data itu. Jadi kalau informasi tadi itu dengan mudah bisa diakses publik, paling enggak kita jadi tahu kan, oh rumah kita itu daerah yang sulit diakses, damkar misalnya. Lalu apa yang mau kita lakukan? Nah itu informasi itu diharapkan sampai ke sana, sampai ke level aksi lah kasarnya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita punya 10 menit lagi untuk mendengar dari Ibu Utami. Ibu Utami, mantau? Kurang sedikit. Halo. Ya, oke. Ya. Oke, Bu. Jadi teman-teman ini saya perkenalkan sebentar. Saya baca dari profilnya Ibu, ada Ibu Utami Diakusumawati adalah dosen di Interactive Data Journalism di Universitas Multimedia Nusantara. Beliau ini punya background terkait dengan data visualisasi. Jadi bagaimana memvisualisasikan data yang ya sebagian besar tuh bentuknya biasanya tabular, tabel, yang rumit kalau dibaca awam itu setengah mati. Maka ada ilmu yang bagaimana memvisualisasikan data itu. Kalau teman-teman yang desain grafis mungkin biasanya mengenalnya visualisasi data atau infografik misalnya. Nah ini levelnya beda lagi nih, data visualisasi data dalam konteks data yang rumit ini levelnya beda lagi. Nanti kita akan dengar lebih lanjut dari Ibu Utami. Ibu Utami, mangga 10 menit.
Silahkan. Ya, terima kasih Bang Radian, selamat sore Kak Adi, Kak Uda, dan saya benar banget ya atas waktunya. Saya mau nambahin sedikit, jadi selain sebagai dosen, latar belakang pendidikan saya adalah S2 dengan spesialisasi visualisasi data di Universitas Yogyakarta Kalimantan dan program computational journalism dari Columbia University New York. Nah, terus jadi gimana sebenarnya ceritanya yang awalnya saya kenal sama Kak Adi Basquiala ya. Jadi Kak Adi itu sebenarnya salah satu ibu ya workshop dari computational journalism yang disponsori oleh Universitas Amerika. Jadi waktu itu kebetulan saya jadi trainer untuk kelas visualisasi data. Jadi di akhir workshop tersebut itu ada fellowship berupa perhitungan data. Jadi Kak Adi mengenal fellowship data tersebut. Kalau nggak salah waktu itu liputannya soal seberapa efektif penguatan kapasitas SDM pada 10 semester yang ikut program VISPA dalam penggunaan COVID-19 di Kota Bandung. Terus jadi cukup membekas ya itu waktu itu proposalnya dan tadi tahun berapa? 2020. sehingga mendapatkan juara pertama waktu itu tadi. Jadi waktu kelas ngobrol saya langsung ini cukup ingat gitu ya nah terus pas kemarin juga ada diskusi bincang-bincang soal karyanya tadi kabel dan itu tapi tambahnya dalam lagu Side Journal dia juga langsung semangat karena dalam produk ini yang menampilkan itu adalah kombinasi dari berbagai divisi ya berbagai keilmuan. Pertama berbagai dari jurnalistik gitu, terus yang kedua ada data, yang ketiga ada desain gitu. Jadi dalam jurnalisme ini juga jurnalistiknya bukan jurnalistik aja gitu kan. Sekarang kita mengenal istilah jurnalistik data dan menggunakan visualisasi yang interaktif gitu. Jadi menarik sekali ketika data informasi tersebut itu bersinggungan satu sama lain. Saya lihat tadi karya Bandung dan nanti itu. Jadi ada berbagai produk yang berbeda itu misalnya kalau kita bicara soal jurnalisme gitu, ada sifatnya yang berupa penggalian dan pencarian informasi, kemudian juga proporsional atau pengawasan pemerintah, dan juga sebenarnya informasi dalam berbagai masyarakat ini menjadi social informed ya dalam karyanya Haki gitu, karena memang persoalan bicara termasuk salah satu dari social issue, salah satu infrastruktur social issue. Setelah itu ya kan dibawakan kita menarik akan dilakukan, termasuk saya mencari data sampai minta gitu ya untuk keluarga itu kasih tahu gitu, dan akhirnya buat basis data sendiri. Ini tantangan yang sama ya kalau di Indonesia itu masih berkaitan dengan pencarian data. Kadang data sudah ada di luar sana gitu, tapi bahkan kita memintanya saya itu lama sekali. Saya punya mahasiswa mereka kita dasarnya selalu menunggu gitu. Saya mendapatkan data dari pemerintah 2 kali ke sana itu merupakan salah satu dan akhirnya memang salah satu solusi yang dilakukan oleh wartawan juga yang susah mendapat data karena lama itu jadi pengumpulan data sendiri dan seperti yang dilakukan oleh KADI. Saya juga ada kembali lagi selain data juga yang desain ya. Kalau desain itu kita bicara soal visualisasi data. Visualisasi data itu adalah suatu problem yang diberikan kepada tadi ya. Jadi ada science gitu ya juga sisi kreatif atau apa ya. Science-nya adalah data yang akan menggunakan data. Lalu science-nya adalah hasilnya adalah desainnya dari kreatifnya gitu kan. Terus kalau kita lihat misalnya dalam proyek tapi itu ada visualisasi interaktif yang ditampilkan dalam bentuk chart. Tapi juga yang terakhir menggunakan itu dari data yang ditampilkan dalam bentuk chart. Terus saya juga lihat banyak yang misalnya proyek Kejauhan Mai. ada wawancara. Oh, ada yang. Biasanya itu kan hanya apa ya? Jadi tidak ada wawancara bisa gitu ya. Jadi tidak ada narasi bisa. Hanya wawancara menggunakan juga menggunakan wawancara
mic-nya deket kan gitu jauh. Soran. Bu, maaf, mic-nya kurang dekat. Ya, terima kasih. Ya. Nah, yang terakhir itu tadi kita lihat ya, misalnya kalau kita bicara sudah jurnalistik, terus lalu kemudian juga ada data, terakhir adalah satu, juga dalam bentuk visualisasi data, yang juga kami yakni interaktif bubble chart. Bubble chart biasanya digunakan dia untuk menunjukkan ya skala ya dalam value itu yang ditampilkan dalam perbedaan bubble yang posisi bubble-nya ada yang kalau saya lihat ada yang beda ukurannya tapi ada juga yang tidak itu bahwa dia untuk menampilkan angka dimana kalau kita pilih dalam kategorinya itu ada angka-angkanya gitu ya jadi ada nilai lainnya nilai di atas itu tertulis ya angkanya berapa kira-kira. Kenapa interaktif sekarang jadi penting dalam menentukan data-data bencana ini? Karena memang salah satu pembaca bisa yang interaksi dengan visualisasi data tersebut dengan memilih informasi yang ingin mereka dapatkan dari pilihan kategori yang disediakan dalam grafik pasangan. Sifatnya interaktivitas. Misalnya, jadi pembaca misalnya bilang orang meninggal terus juga pilih membandingkan dari tahun ke tahun juga mengetahui perbandingan antara kecamatan satu dan kecamatan lainnya dengan interaktif bubble chat ini kita bisa juga ya tinggal pilih karena ada kategorisasi yang ditampilkan gitu supaya pembaca bisa memilih sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin mereka dapatkan gitu. Lalu terus misalnya ada juga pilihan penyebab kebakaran, perbaikan kecamatan dalam beberapa tahun gitu. Nah pilihan interaktivitas ini kalau menurut saya tetap menunjukkan persoalan risiko bencana. Nanti kenapa sebenarnya tepat? Oke, untuk memilih interaktif visualisasi data daripada yang statis. Karena memang kalau kita menggunakan statis visualisasi data gitu, data yang statis, maksudnya apa sih? Misalnya biasa buat grafik, tapi nanti kemudian ada PPT atau PNG ya, kemudian diupload ke dalam situs bisa interaktif. Itu ada terbatas karena misalnya data yang dipakai biasanya terbatas dari segi dimensi, jadi tidak seperti interaktif visualisasi data yang datanya bisa memiliki seperti yang kalau kita lihat dalam data di proyek teknologi ada kategorisasi data yang kita bisa tampilkan dalam satu bubble chart. Jadi kategorisasinya banyak juga satu data yang kemudian menjadi satu sebagai multidimensi. Terus juga kalau bicara soal bencana, kita lebih baik menggunakan data yang tidak cuma satu, bahkan ada data karena memang kalau kita bicara soal bencana, data yang berkaitan satu sama lain. Jadi yang pembangunan nanti ada dari segi energi lalu tinggi, jadi tetap berbeda. Oke, Bu. Pas 10 menit. Dari interaktif visualisasi data adalah membaca bisa membangun yang menginspirasi dari sendiri terhadap kebutuhan mereka. Jadi ada eksplorasi visualisasi karena mereka dilihat bentuknya saja pertama itu atau bisa saja mereka juga yang dilihat angkanya. Tapi ada juga yang punya pertanyaan yang mereka ingin cari tahu. Coba kita melihat data-data komunikasi atau dari kategori yang mengambil dalam visualisasi data. Jadi dari interaktif kita semua memberikan opsi yang sangat banyak untuk visualisasi. Karena tergantung dia mau butuh apa, dia akan nyari apa. Kita memberikan opsinya yang seluas-luas jadi semua sangat tepat sekali gitu. Jadi kita mau apa gitu. Semua yang kita butuh informasi atau dan juga ya kalau dari aktivitas itu Bisa ningali teh nu mengakses berapa banyak sekali lagi. Itu bisa ini kan belum bisa kan. Di Netlify-nya nggak ada, nggak ada grafik. Nggak dipasang ya. Karena kan tetap
Oke. Nggak kedengeran mungkin. Oke. Ibu kurang dekat. Waktu kita sudah hampir habis, Ibu. Ada Oke. Terima kasih Ibu Utami. Baik, teman-teman, itu tadi ya. Jadi saya kira hubungannya kenapa kita membahas ini di forum yang judulnya aja udah ada desainnya. Jadi memang kaitannya zaman sekarang makin ke sini ilmu pengetahuan itu udah konvergen, makin bersatu. Kita nggak bisa lagi bekerja kayak silo terpisah-pisah gitu, tapi semuanya sudah semakin mendekat. Tadi disebut misalnya ada bidang jurnalisme, ada data, ada desain. Nah kalau kita lihat tadi contohnya interaktif yang dibikin Kang Adi dan Kang Girdan tadi, juga ada peran developer, programmer. Nah itu juga mungkin tambahan lagi kan, ada ilmu baru yang kalau semuanya harus dikuasai oleh jurnalis misalnya dalam hal ini karena ceritanya tentang liputan, nah ini jurnalis bisa mabok. Jadi butuh kolaborasi kayaknya gitu ya. Karena ya dulu infografik misalnya itu kan cenderung dua dimensi. Gambar ya, tadi contohnya misalnya PNG atau JPEG. Gambar yang terbatas dari sisi dimensi. Dan problemnya satu arah. Gambar kan cuma bisa dilihat ya. Kalau pembaca mau bertanya jadi susah. Maka interaktif tadi juga ditekankan jadi sesuatu yang penting. Membuat desain interaktif saya kira itu bukan pekerjaan yang mudah, yang bagus ya. Kalau mau bikin interaktif yang bagus itu bukan pekerjaan mudah. Ada banyak sekali juga ilmu yang di dalamnya itu. Perlu melibatkan banyak orang yang dengan keahlian yang beda-beda. Jadi ya saya kira ini memang PR ke depan bagaimana jurnalisme, desain, programmer, ada ahli data di sana itu bisa bekerja sama lebih harmonis lagi sehingga yang diuntungkan pasti pembaca. Jadi publik, masyarakat akan lebih diuntungkan kalau keilmuan-keilmuan ini mau bekerja sama. Karena tadi dengan interaktivitas itu kan publik bisa bertanya, bisa dapat jawaban sesuai kebutuhannya. Kira-kira itu ya. Oke, kita punya 15 menit terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan dari teman-teman. Ada yang mau ditanyakan ke siapa? Ke teman-teman ya, jurnalis yang mengerjakan sini, ada Mas Adi, ada Mas Girdan, atau ke Ibu Utami? Tidak ada? Ada? Siapa yang mau ngacung? Oh, mangga. Iya Pak. Namanya siapa Pak? Pak Asep. Pak Asep? Dari Hallway. Dari Hallway? Ya. Ya. Mangga Pak Asep. Orang yang beraktivitas di Hallway. Oke. Untuk
Paling pertanyaan standar aja, safety-nya kaitannya dengan listrik, mengenai kebakaran tadi kaitannya dengan FMB yang menggunakan alat buat masak dan sebagainya gitu. Sebaiknya berkala beberapa bulan ya ada pengecekan itu tentang listrik, tentang alat memasak tadi gitu. Dan kepada siapa gitu. Oke. Kita perlu Prosedur pengamanannya kira-kira ya. Gimana Mbak tadi? Oh ya, boleh dipindahin slide-nya ke yang terakhir. Makasih Pak Sep pertanyaannya. Jadi buat teman-teman yang misalnya sudah mengakses Bandung Lautan Api atau link yang tadi Lautan Api, kalau tadi pertanyaan Mang Asep adalah bagaimana cara mengecek keamanan penggunaan listrik, terutama FNB di sini yang sangat banyak, harus berkala berapa lama sekali, kemudian di tempat publik seperti ini harus tersedia apa istilahnya yang merah itu yang untuk nyemprot alat pemadam api ringan atau kemudian ada hidrannya berapa di pasar seperti ini. Nah itu silahkan kontak ke nomor ini Pak, karena yang punya standar itu yang bisa mengeluarkan gedung ini layak untuk ditempati, layak untuk usaha seperti apa, apakah hidrannya kemudian aparnya memenuhi standar, itu di pemadam kebakaran. Jadi setiap gedung mau sekolah mau terutama yang berkaitan dengan kedatangan publik ya, orang datang mengumpulkan masyarakat atau orang, mereka punya namanya standar kelayakan. Standar kelayakan itu adanya berkaitan dengan dinas perizinan. Dan dalam hal ini untuk yang pemadam ini kaitannya dengan dinas pemadam dan kebencanaan Kota Bandung. Nah untuk ngeceknya berapa lama sekali itu harus mereka yang turun. Tapi yang pasti buat teman-teman semua di sini, di Indonesia tuh udah ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri. Bentuknya itu jadi standar nasional Indonesia. Terkait apa? Jika teman-teman ada tetangganya atau di rumahnya mengalami kebakaran, ketika teman-teman telepon pertama ke nomor ini, ke nomor pemadam, dan dari nomor pemadam ada yang nerima, halo di sini lapor ada kebakaran, kebakarannya di jalan apa? Standar nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah 15 menit sejak mereka menerima telepon, mereka harus sudah sampai di lokasi dan sudah menggelar selangnya. Kalau mereka sudah 15 menit belum sampai, itu berarti ada kesalahan prosedur dan pemerintah kota harus bertanggung jawab. Jadi gitu Pak Asep, kita kalau mengandalkan anggota dewan rada ribet ya, lama ya, mending warga aja. Kalau lihat warga misalnya pakai web app ini, paham kondisi jalan dari kantor pemadamnya jauh, lokasi macet, misalnya jalannya banyak di portal atau dipasang portal di atas, kan mobil pemadam tuh tinggi tuh ya, yang atas, yang sebelah kiri yang besar itu yang paling gede di Bandung, 8.000 liter airnya, yang sebelahnya itu 4.000-an. Kalau mereka nggak bisa masuk, nggak bisa lewat, maka mereka harus menggelar selang. Selangnya itu ada panjangnya itu kan standar. Satu mobil paling bawa 5-4 roll. Kalau butuh lebih panjang, mereka harus nunggu mobil lain datang. Satu roll berapa meter? Sekitar 100 paling panjang. 5 berarti 500. Iya, tapi kan nggak ada setengah kilo itu. Susah, harus dari beberapa mobil. Nah, untuk beberapa mobil datang tuh nggak bisa langsung sekaligus datang 8 mobilnya, nggak bisa. Standar pertama begitu nerima, mereka akan datang satu mobil yang bawa perlengkapan selang sama bawa untuk pancarnya. Yang satu lagi nggak ada pancarnya, tapi mereka bawa selang untuk narik air atau untuk setor air. Terus mobil yang paling depannya adalah mobil yang mengawal biar bisa dibuka jalannya. Jadi kalau awal tuh datang minimal 3. Kalau mereka tidak mampu, baru dari yang lain datang. Biasanya mobil dari dinas pemadam itu terbatas juga di masing-masing unit. Kan ada 5 unit ya, Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Selatan, sama kantor pusatnya yang di Sukabumi. Kalau mereka kurang, mereka mintanya ke siapa? Ke perusahaan, ke pabrik-pabrik. Boleh nggak mobil pemadamnya dikirim? Makanya kalau kita terus mengandalkan pemerintah, kita nggak punya persiapan di wilayah, dan kita nggak tahu apa
potensi bahaya atau risiko kita susah. Jadi baiknya kalau misalnya Bapak aktif di hallway, ya bisa disampaikan ke teman-teman kalau pakai listrik yang dicolok, serba colokan ini banyak. Berapa banyak sih boleh dipakai fitting-fitting yang huruf T itu harus dibatasin. Kayak gitu sih Pak, mungkin bisa jawab. Udah bukan pemadam Abi mah Pak, punten. Udah Pak Asep, saya mau ngelanjutin dikit. Kalau tadi kan dari mana publik warga tahu kalau misalnya gedung ini memenuhi standar atau enggak? Informasinya ada di mana? Nah, informasinya ada di Dinas Perizinan Pak. Jadi dulu di Unpar ada mahasiswa namanya Vincent. Sekarang dia jadi wartawan juga di Tirto. Waktu itu Vincent tuh kampusnya bangun gedung baru bertingkat-tingkat. Dia penasaran karena dia pers mahasiswa, dia mengajukan permohonan informasi ke pemerintah Kota Bandung. Permohonan informasinya bertanya soal apakah gedung baru Unpar ini sudah punya surat izin atau standar kelaikan bisa digunakan. Ternyata sama Unpar nggak dikasih kan, jadi minta ke pemerintah kota. Pemerintah kota ternyata mengaku belum menerbitkan surat kelaikan, tapi gedungnya udah dipakai. Jadi warga juga, terutama yang pengelola di sini ya, yang punya vendor tempat di sini, bisa tanya juga standar kelayakan gedung ini tuh gimana. Jangan minta di sini ada aktivitas ekonomi tapi nggak dikasih jaminan keamanan, kayak gitu Pak. Gitu. Ini setahu saya ada karena waktu itu bekas kebakaran, kemudian ada beberapa jeda waktu untuk pemeriksaan layak atau tidak. Hasil pemeriksaan 10 tahun pertama layak, 10 tahun kemudian ya akan ada pemeriksaan ulang. Oke. Kalau masih layak masih. Sip Pak. Oke. Baik, teman-teman yang lain? Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau tanya ke Ibu Tami soal interaktivitas tadi, Bu. Satu hal ya, saya pernah di media juga, jadi pernah mengalami bikin yang statis, image, yang gambar, dan yang interaktif. Problem yang kami hadapi adalah, yang pertama, sumber dayanya itu susah dicari. Nah, saya nggak tahu apakah di kampus sekarang sudah mulai memproduksi tenaga-tenaga ahli yang seperti ini. Agak spesifik mungkin visualisasi data, tapi di Indonesia ya. Di Indonesia apakah sudah banyak? Sudah ada atau kalau ada apakah sudah banyak? Kemudian kedua, bagaimana mengatasi kesenjangan teknologi? Misalnya gini, salah satu problem utama dari interaktivitas itu adalah dia harus ada di platform yang support atau mendukung teknologi itu. Jadi problemnya kan gini, pengakses media online itu kebanyakan lewat mobile, lewat handphone. Nah, interaktif ketika berhadapan dengan mobile itu kadang-kadang punya problem nih. Sudah ada terobosan baru nggak Bu dari sisi teknologinya? Jadi kalau untuk yang pertama itu sekarang kalau di UMN kita udah mulai mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kan ada kelas khusus yang belajar dari metode mereka belajar keseluruhan ya, dari proses mencari data, mengolah data, analisis gitu, terus sampai membuat visualisasi data interaktif, ada interaktifnya juga, tetapi memang terbatas ke open source tool. Jadi kita ajarkan bagaimana mereka membuat dengan menggunakan Floris, karena Floris atau misalnya data wrapper ada yang statis tetapi ada juga yang interaktif. Walaupun interaktif di sini kan beda ya, seperti kalau misalnya yang dibuat dalam pemrograman itu kan sudah beda ya, karena ada coding pakai coding nggak tuh beda. Pakai. Jadi ada HTML tambah biasa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ini mahasiswa kita juga udah mulai perkenalkan, tapi baru dalam Ngitung kan? Menghitung jarak. Hitung jarak. Banyak algoritma yang dipakai. Itu juga pelan-pelan ya, karena memang nggak gampang ya, khususnya misalnya kalau nggak ngambil computer science gitu. Saya dulu aja waktu kuliah gitu, dulu latar belakang saya sosial gitu, jadi waktu cukup computational belajar tentang computer science, CSS, HTML, SQL, cuma lalu belajar harga juga. Ya. Jadi gimana kalau masukin ini gitu kan, ada apa gitu, ada banyak namanya macam-macam gitu kan, terus nanti kalau berubah warna kodenya beda lagi gitu kan, terus posisinya ditaruh di mana gitu. Jadi yang seperti itu, tapi kita sudah mulai ajarkan. Cuma kalau di kampus-kampus lain
sekarang kayak gitu analisis data sudah dimulai, walaupun memang kalau untuk visualisasi data belum, karena memang kalau untuk bicara soal pengajaran masih baru mulai ke arah sana sih. Maksudnya kayak dosen-dosen itu sekarang masih harus diberi pelatihan dulu bagaimana caranya mengolah data menggunakan program-program komputer gitu supaya mereka bisa dari mahasiswa sudah juga. Tapi sudah ke arah sana dari sisi kampusnya sudah mulai ya. Tahun ini itu sudah mulai ada beberapa kampus yang tertarik untuk membuka kurikulum khusus untuk jurnalisme data. Menarik. Kalau untuk yang kedua itu tadi teknologi ya. Jadi memang waktu pas tahun kita 2 tahun ini kan mengajar memang kalau tadi sebenarnya bisa juga dari segi teknologi sejauh mana itu kesiapan dan media tersebut dari resource gitu kan menggunakan teknologi yang kita punya itu canggih tapi ternyata belum pernah berdasarkan bahwa itu akhirnya kita memutuskan ya nggak usah lihat para yang sendiri masa pakai kode dulu memang mereka bisa bisa coding sawai salahin mana jadi aina si Udah, baru mulai atau nggak lumayan udah lumayan. menempatkan atau untuk ngitung yang jarak-jarak gitu Belum kalau baru flashing tampilan front end untuk front end. saya rasa beberapa media besar di Indonesia sudah mulai ya kayak misalnya kayak levelnya gitu emang ya ada beberapa media Betul. yang sudah oh beda-beda Beda-beda. saya pikir harus belajar depan dulu baru naik ke apa kayak gitu bisa gitunya Fundamental nah. Si Odoi kayak fundamental nah. Basic dipelajari dulu. Memang kebutuhannya dia buat di depan. salah satu sama kan ada salah satu media besar untuk soalnya apa sih tantangannya bang gitu soal terkait misalnya teknologi gitu media besar di Indonesia itu balik lagi bilang misalnya satu uangnya ada apa teknologinya tapi uangnya itu lagi Investnya mahal. gitu kan ibaratnya kita mau bicara soal teknologi kalau profilnya jadi mau orang diajar ke awal menu flashing lah gitu Itu fundamental lah, basic kabeh. Ya. Oke, terima kasih Bu Utami. Teman-teman masih ada lagi? Kita masih punya 4 menit sebelum kita akhiri diskusi ini. Ada? Tidak ada? Teman-teman ada yang mau ditambahkan? ada satu kenapa kemudian tadi aku belum bilang kenapa kita bikin Bandung Lautan Api karena dari data yang tadi hampir 20 kolom ke kanan kemudian ratus baris itu kita dapat data di tahun 2018 dan 2019 total jumlah kebakaran di kota Bandung tuh hampir 600 kalau di rata-rata dalam 2 tahun maka setiap pekan atau setiap minggunya terjadi 5 kebakaran di kota Bandung. Yang paling lama ya kebakaran di Pasar Kosambi ini. Itu aja sih, makanya kita berharap karya jurnalistik ini boleh dibalik nggak sedikit yang ada lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen ngecek seperti apa sih risiko kebakaran di tempat tinggal teman-teman atau di sekolah atau di kantor, bisa akses saja ke lautanapi.netlify.app untuk kemudian tahu rekor kebakarannya ada berapa banyak di kecamatan teman-teman, terus durasi waktunya rata-rata pemadamannya berapa lama, itu bisa jadi karena pemadamnya butuh waktu lama datang ke situ, terus ada korban jiwa atau tidak, dan penyebab kebakaran terbesar di kecamatan teman-teman itu apa, karena korsleting listrik atau karena apapun itulah, karena ada yang dari kebakaran rumput dan sebagainya bisa merembet ke rumah, atau kemudian tabung gas yang nggak benar atau yang bocor. Seperti itu sih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ini datanya Kabupaten Bandung atau Bandung Raya? Kota Bandung. Hanya kota? Ya. hanya kota. Oh, diskriminatif banget ya. Saya warga kabupaten jadi nggak ada data ini ya. Nggak ada. Nggak ada. Harus bikin sendiri. Harus bikin sendiri Kabupaten Bandung. Emang nggak Oke. semua daerah open data. Nggak semua
punya data yang cukup detail soal kasus oke. kebakarannya. Kalau Kota Bandung kan detail ya, dia ada pemadam datang jam berapa, terima laporan jam berapa, api padam jam berapa. Tapi kalau di Kota Bandung itu dia cukup ada datanya, jadi bisa diakses. Tapi Jadi sayangnya 2020 belum ada datanya. Jadi kalau data Kabupaten Bandung kita patut pesimis gitu ya. Ya, pesimis insya Allah. Oke deh. Satu lagi terakhir mungkin aplikasi ini open source, teman-teman bisa ikut mengembangkan. Mungkin tadi misalkan Kang Dian kalau di Kabupaten Bandung gimana? Kalau misalkan Kang Dian punya data kebakaran misalkan berkaitan di Kabupaten Bandung atau di kota-kota lainnya, mungkin teman-teman juga bisa ikut mengembangkan aplikasi ini. Aplikasi ini open source, bisa teman-teman copy kodenya, kembangkan sendiri, ada di websitenya, ada GitHub-nya. Nanti bisa belajar di situ, semuanya ada. Oke. Gitu. Bisa Terima juga kasih. untuk ini apa? Ambulans ya, karena kalau Ya. kemarin pada saat Covid kerasa banget ya kalau yang butuh Ya. ambulan. Jadi di kita ini kan banyak rumah sakit. Rumah sakit lumayan banyak, ada puskesmas dan kemudian banyak ormas. Ormas-ormas itu kan punya ambulan partai politik. Kalau kemudian ada yang mau mengembangkan basic dari Bandung Lautan Api ini untuk infonya kaitan gimana sih cara publik bisa mengakses ambulan lebih cepat dan secara cuma-cuma, Ya. bisa dikembangin Bisa, Pak. dari GitHub-nya ini kan ya? Ya, betul. Silakan di obrak-abrik lah gitu. Itu aja, Mas Amit. Oke, terima kasih Mas Kang Adi, Kang Firdan, Ya. Ibu Tami. Waktu kita tinggal 30 detik. Saya kira yang perlu digarisbawahi dalam kasus ini, yang pertama tadi persoalan bagaimana data itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bisa berguna untuk publik, tidak hanya untuk memberitahu, tapi juga bisa mendorong publik membuat beraksi, berbuat sesuatu. Jadi kayaknya ini memang eranya kolaborasi, jadi publik tidak hanya sebagai penonton, publik itu bisa terlibat selama ruangnya disediakan, dan internet sebenarnya memberi kita ruang yang sangat lebar untuk siapa saja bisa berpartisipasi. Tadi sudah disinggung Kang Firdan, siapapun Anda bisa ikut terlibat. Ada banyak platform kolaborasi tadi yang disebut, misalnya GitHub. Data-data seperti ini bisa dikolaborasikan. Siapa yang punya data bisa menambahkan data, siapa yang punya keahlian memprogram, misalnya membuat program yang lebih baik, dan seterusnya. Termasuk juga dalam konteks visualisasi data. Jadi saya kira itu, dan dalam konteks tema tentang desain, saya kira peran teman-teman desainer sangat dibutuhkan, karena ya jurnalis biasanya ya cuma pengen nulis, cuma pengen meliput. Kalau harus disuruh ngoding, wah itu udah kerutnya udah 3 kali lipat di jidat. Apalagi suruh ngitung ya kan, kalau udah waduh angka semua gitu, kita nggak biasa bikin angka, kita biasanya nulis. Nah itu juga, jadi kolaborasi itu sangat dibutuhkan, terutama dari semua pihak sekarang ini dengan internet yang sudah membuka lebar, itu harusnya kolaborasi itu bisa dibangun lebih aktif lagi, lebih harmonis lagi ke depan. Saya kira itu ya. Sip. Teman-teman, terima kasih Bu Tami sudah hadir Mbak dan Tami, bersabar. makasih ya. Mbak Tami, Terima makasih kasih. banyak. Terima kasih teman-teman. Saya kira begitu saja. Saya tutup diskusi ini. Terima kasih kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ini tutup. Gitu ya.